detil pembukaan tiap-tiap kegiatan di masa transisi ini. Jadi ini jadwal pembukaan masa transisi fase 1. Tempat dan kegiatan ini ada daftarnya. 11 sektor yang selama ini sudah diizinkan bisa beroperasi. Yang sekarang ditambahkan di masa transisi ini ada beberapa. Pertama, kalau kita lihat di sini, tempat dan kegiatan ibadah. Kegiatan keagamaan sudah bisa dimulai pada pekan pertama. Ini adalah pekan pertama. Jadi kalau kita lihat di sini, saya besarkan sedikit supaya bisa lebih terlihat. Ini ada 4 pekan. Pekan pertama Juni, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat. Ada hari kerja, Senin sampai Jumat, lalu ada hari akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Kita membagi kegiatan-kegiatan ini berdasarkan urutan pengendalian pergerakan penduduk. Jadi kalau kita lihat, mulai besok, kegiatan beribadah sudah bisa mulai dilakukan. Jadi, masjid, musola, kemudian gereja, vihara, pura, kemudian kelenteng, semua sudah mulai bisa membuka, tapi hanya untuk kegiatan rutin. Nanti saya akan jelaskan detailnya. Mulainya besok. Dan harus mengikuti prinsip protokol kesehatan. Ini untuk rumah ibadah, saya perlu sampaikan bahwa nomor 1, jumlah peserta kegiatan ibadah maksimal 50%. Jadi bila dalam ruangan, maka dalam ruangan itu maksimal 50%. Kalau kapasitasnya 200, maka hanya boleh 100. Lalu yang kedua, harus ada jarak aman 1 meter antar orang, sehingga tidak terjadi potensi interaksi. Lalu sebelum kegiatan dimulai dan sesudah kegiatan dimulai, harus ada proses pembersihan di tempat itu menggunakan disinfektan. Dan ini hanya untuk digunakan kegiatan ibadah rutin. Di luar kegiatan ibadah rutin, maka rumah ibadah harus ditutup dulu. Tidak dibuka sepanjang waktu. Jadi misalnya dibuka 1 jam sebelumnya dan ditutup 1 jam sesudahnya. Sesudah itu masih ditutup. Ini untuk menghindari potensi-potensi penularan. Lalu khusus bagi masjid dan musola, ini ada ketentuan bahwa tidak menggunakan karpet atau permadani, dan setiap jamaah harus membawa sajadah sendiri atau alat sholat sendiri. Dan ini diperlukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi potensi penularan. Begitu juga dengan penitipan alas kaki. Alas kaki harus dibawa sendiri, karena itu siapkan tas untuk membawa alas kaki masuk ke dalam dan disimpan sendiri. Ini sama seperti bagi yang pernah merasakan berada di Makkah, Madinah, semua masjid di sana, ketika Anda masuk, maka sandal dibawa sendiri. Tempat meletakkan sandal, tempat menitipkan sepatu adalah tempat potensi berdesak-desakan. Padahal ini yang harus dihindari. Lalu di luar itu prinsip 1 meter jarak harus dijaga dengan baik. Nah, ini akan bisa dimulai besok Jumat, karena itu saya meminta kepada semua pengelola rumah ibadah untuk segera melihat secara detail protokol COVID-19 agar ketika masyarakat mulai datang, kondisinya siap. Lalu yang kedua adalah kegiatan usaha dan tempat kerja. Perkantoran akan bisa dimulai pada hari Senin, tanggal 8 Juni, dengan kapasitas 50%. Rumah makan juga bisa dimulai hari Senin, tanggal 8 Juni, juga 50%. Ini rumah makan mandiri. Mandiri itu artinya terpisah, stand alone, bukan bagian dari pusat pertokoan. Perindustrian, pergudangan, lalu pertokoan retail yang sifatnya berdiri sendiri, bukan bagian dari
pertokoan, pusat pertokoan itu bisa semuanya beroperasi mulai hari Senin tanggal 8 Juni. Lagi-lagi, kapasitas tamu yang boleh masuk hanya 50%, semua pengaturan di dalam harus mengandalkan jarak 1 meter. Detailnya kita akan punya protokol untuk dikirimkan kepada semuanya. Adapun pusat perbelanjaan atau mall dan pasar yang non-pangan, karena kalau pasar yang pangan selama ini sudah buka, tapi pasar yang non-pangan baru bisa dimulai pada hari Senin tanggal 15 Juni. Senin 15 Juni baru pusat pertokoan, pasar-pasar mulai buka berkegiatan. Kemudian taman rekreasi baik indoor maupun outdoor itu baru bisa dimulai pada hari Sabtu Minggu tanggal 20-21 Juni. Kemudian kegiatan sosial budaya, kegiatan olahraga outdoor sudah bisa dilakukan mulai besok. Adapun perpustakaan, museum, galeri, Erpetra, itu semua bisa dimulai pada hari Senin tanggal 8 Juni. Pantai, itu semua juga tanggal 8 Juni. Jadi, prinsipnya adalah ini sektor-sektor yang mulai dibuka pada masa transisi, tapi lagi-lagi 50% kapasitas dan jarak aman dijaga. Bagaimana dengan pergerakan penduduk? Mobilitas kendaraan pribadi sudah bisa sekarang digunakan secara full, kendaraan sepeda motor ataupun mobil itu beroperasi dengan 50% kecuali bila digunakan oleh satu keluarga. Mobil dengan satu keluarga bisa digunakan 100% kapasitas. Motor silakan boncengan bila satu keluarga. Bapak dan ibu, bapak dan anak, ibu dan anak, tidak ada masalah. Kemudian taksi dan lain-lain beroperasi dengan protokol COVID. Angkutan umum seperti yang disampaikan 50% kapasitas. Jadi MRT Transjakarta akan beroperasi dengan jam normal, dengan headway yang singkat, tetapi kapasitas per gerbongnya hanya 50%. Kapasitas per bis hanya 50%. Juga stasiun dan halte. Tempat menunggunya dengan dibuat jarak. Antriannya harus minimal 1 meter. Nah, ini semua adalah masa transisi di fase 1. Nanti di akhir Juni kita akan melakukan evaluasi. Apakah indikator-indikator tadi menunjukkan aman? Bila aman, kita bisa mulai dengan fase 2. Tapi bila di tengah jalan ada masalah, ini yang warna merah ini penanda bahwa gugus tugas bisa menghentikan masa transisi. Kalau menghentikan artinya apa? Semua ini kembali tutup. Perkantoran tutup, pertokoan tutup, rumah ibadah tutup. Kegiatan-kegiatan yang dilonggarkan bisa kembali tutup. Bila di tengah jalan kita menemukan angka yang mengkhawatirkan. Jadi penting sekali bagi kita semua untuk menjaga kedisiplinan itu. Lalu saya nanti akan kita akan sampaikan detail protokolnya dan semua yang saya sampaikan di sini akan disebarluaskan sehingga seluruh masyarakat bisa membaca secara detail, rinci apa-apa saja yang menjadi protokol. Sebagai contoh misalnya, pasar dibuka dengan kapasitas 50%. Artinya apa 50% kalau pasar itu? Artinya kios-kios, toko-toko di dalamnya dibuka berdasarkan harinya. Toko dengan nomor ganjil buka di tanggal ganjil, toko dengan nomor genap dibuka di tanggal genap. Jadi beroperasi separuh di situ. Jadi prinsip-prinsip seperti ini yang akan kita gunakan di semua sektor. Harapannya adalah tadi sehat, aman,
produktif. Lalu ini adalah fase kedua yang nanti akan bisa terjadi tapi waktunya belum tahu kapan. Kegiatan keagamaan yang sifatnya pengumpulan massa, jumlahnya banyak, masih belum diizinkan. Ketika kondisi sudah terkendali, nanti baru ini bisa dilakukan. Yang kedua, sekolah, pendidikan, baik dari mulai PAUD, TK, RA, BA, kemudian sekolah madrasah, di Jakarta perguruan tinggi, semua sama, tempat kursus, penitipan anak, itu semuanya masih menunggu. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan usaha lainnya, ini masih menunggu di fase 2. Jadi, kembali kepada fase 1, ini adalah sektor-sektor kegiatan-kegiatan yang diizinkan mulai beroperasi. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali lagi menegaskan bahwa kita berharap kegiatan jalan terus, tapi protokol diikuti dan Jakarta tetap aman. Sehingga dengan demikian kebijakan rem darurat tidak perlu kita lakukan. Ini adalah gambaran yang akan kita kerjakan selama 1 bulan di masa status tetap PSBB sambil kita melakukan transisi menuju kondisi aman, sehat, produktif.